ayat, mari kita baca. Musa menerima kedua loh hukum. Ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Kita sudah membaca, kita dengar tadi pembacaannya oleh Pendeta Brahmana. Saatnya Bapak Ibu dan Saudari, selama 3 menit kita akan merenungkan firman Tuhan yang dibacakan tadi dan kita dengarkan tadi. Nanti kita kembali jam 5:18, kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmana. Silakan Bapak Ibu dan Saudari untuk merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam perenungan itu, Bapak Ibu dan Saudari, minta pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus, sehingga kita semakin memaknai dan memahami firman Tuhan yang kita renungkan. Silakan Bapak Ibu dan Saudara. Ya, jam kita sudah menunjukkan jam 5:18. Kita sudah 3 menit ya merenungkan firman Tuhan ini yang tertulis di Keluaran 31 ayat yang ke-18. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh Pendeta Bram Manaha. Kami persilahkan kepada Pak Pendeta. Oke, baik. Ini karena satu ayat saya bacakan kembali. Mungkin ada yang belum dengar. Ya, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Nah, dari sini rema yang saya dapat adalah menerima firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius dan juga Lukas tentang pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada iblis, ya, dikatakan bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan atau tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4 ya. Nah, di dalam ayat ini yaitu Keluaran 31 ayat 18 ini, dan memang hanya satu ayat ini saja dalam satu perikop, dan di mana Musa menerima kedua loh hukum yang pertama ya. Nah, ini merupakan perikop yang terpendek dari kitab Keluaran ya. Namun
ini merupakan jantung daripada kitab Pentateuk atau kelima kitab Musa, ya, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, dan Bilangan. Ini ayat yang merupakan jantung kehidupan daripada seluruh firman yang diberikan kepada Musa dari kelima kitab Musa itu. Nah, dari ayat inilah di mana 10 hukum Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Ya. Barulah dari ke-10 hukum ini dijabarkan oleh Tuhan melalui para nabinya yang lain dalam berbagai hukum. Seperti hukum moral, hukum sipil, dan hukum seremonial, dan lain-lain sebagainya. Dari 10 hukum inilah baru dijabarkan. Ya. Jadi para nabi itu tidak berbicara hal lain lagi selain penjabaran daripada ke-10 hukum ini. Ya. Makanya saya katakan tadi bahwa ini merupakan jantung ya daripada kelima hukum Taurat. Nah, dari ayat ini saja, satu ayat ini ya terkandung berbagai nutrisi rohani atau vitamin rohani yang dapat menyehatkan iman orang percaya atau umat pilihan Tuhan. Ya, dikatakan di sini bahwa Tuhan memberikan kepada Musa. Jadi Musa ini sebagai perwakilan umat Tuhan pada waktu itu, yaitu kaum Israel, untuk menerima hukum Tuhan atau firman Tuhan. Jadi tidak semua langsung terima, tapi Musa merupakan perwakilan. Ya. Artinya Tuhan itulah yang memiliki firman tersebut. Dan dia sendiri juga yang berinisiatif untuk memberikan kepada umatnya. Ya, namun melalui perwakilannya secara langsung tanpa melalui pengantara apapun. Tetapi Tuhan sendiri yang memberikannya. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan turun langsung berbicara berhadapan muka dengan Musa. Dan Tuhan sendiri yang memberikan. Bahkan di dalam ayat itu dikatakan, itulah firman yang satu-satunya Tuhan tulis dengan jarinya sendiri. Wah, hebat kan? Kalau Tuhan mana di dunia ini, di agama mana yang Tuhannya menulis firman dengan tangannya sendiri. Kemudian dia sendiri yang memberikan kepada orang kepercayaannya untuk disampaikan kepada umat kepercayaannya. Ayo, Tuhan yang mana? Selain daripada Yahweh Elohim yang memperkenalkan dirinya kepada Musa dan kaum Israel. Tidak ada. Itulah yang sering kali saya katakan bukti valid bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen dan Yahudi itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang eksis, Tuhan yang berinisiatif sendiri, Tuhan yang melakukan kehendaknya sendiri. Tanpa pengantara. Nah, itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Itulah sebabnya kita berhak mengatakan bahwa langit dan bumi dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan kita. Itu yes. Punya dasar yang kuat. Kalau Tuhan yang lain tidak pernah menunjukkan diri, tidak pernah berbicara langsung dengan utusannya, kemudian mengklaim dirinya yang menciptakan langit dan bumi, itu namanya omong kosong. Saya juga bisa, saya bilang saya yang menciptakan langit dan bumi. Apa buktinya? Ya buktinya langit dan bumi ada. Saya pun ada. Begitu. Nah, ya. Ini gunanya untuk mengantisipasi ya calo atau orang yang mengaku-ngaku membawa firman Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah memerintahkan atau mengutusnya.
Ya kan? Lalu mungkin ada yang berpikir, loh Musa waktu terima itu siapa saksinya? Yosua. Yosua sebagai saksi. Setelah itu baru umat Israel secara menyeluruh. Ya, jadi bertahap gitu ya. Pertama, saksinya adalah Yosua sebagai asistennya. Yang kedua, para imam dan tua-tua. Ketiga, baru seluruh umat Israel secara menyeluruh menyaksikan Tuhan mengguntur dari langit. Sampai gunung gemetar, mereka ketakutan. Engkau saja yang bicara sama Tuhan, jangan kami, nanti kami mati, kata umat Israel. Ya. Nah, ini terbukti di kemudian hari di tengah kaum Israel banyak nabi palsu yang mengaku membawa firman Tuhan, padahal mereka nabi palsu. Itu pada zaman Musa saja. Setelah Musa banyak nabi palsu. Apalagi setelah 2000 tahun. Banyak nabi palsu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akan datang nabi-nabi palsu. Makanya ada yang menuduh Paulus adalah nabi palsu. Kasihan deh lu. Paulus tidak pernah tercetus dari mulutnya sekali saja bahwa dia adalah nabi. Enggak ada. Enggak pernah. Gitu. Enggak pernah dia bilang dia adalah nabi. Kalau dia mengatakan dia rasul, ya. Karena dia ketemu Yesus. Yesus ketemu dia. Yesus menggampar dia sampai dia jatuh dengan kuda-kudanya. Dan itu disahkan oleh Ananias. Yesus datang sama Ananias. Dan waktu Yesus bertemu dengan Paulus dan digampar oleh Yesus, itu juga ada teman-temannya Paulus ada di situ dan mereka mendengarkan suara Yesus. Ada saksi. Bukan Paulus ngomong sendiri. Enggak, ada saksinya. Ya, itu. Nah, ini tujuannya. Tuhan kenapa langsung turun tangan? Dia membuktikan diri ada dulu. Nah, ya. Nah, kita baca di dalam Yeremia pasal 23 ayat 31 sampai 32 dikatakan, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualannya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. No. Ya. Jadi di tengah umat Israel saja setelah Musa tidak ada, dengan berjalannya waktu muncul nabi-nabi palsu yang ngaku-ngaku nabi, menerima firman Tuhan, padahal Tuhan bilang dia nggak pernah tuh ketemu mereka, tidak pernah tuh bicara sama mereka, tidak pernah tuh utus mereka. No, apalagi setelah itu parah, ya kan? Ngaku-ngaku sebagai nabi Tuhan, terima wahyu dari Tuhan, wahyu dari Hong Kong. Ini Tuhan sendiri ngomong lewat nabinya. Jadi penting untuk Tuhan sendiri yang berbicara kepada utusannya untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang real. Bukan hanya dengan iman tetapi dia tidak membuktikan keberadaannya. Kan begitu. Ya sama dengan begini. Kalau saya mau utus seseorang untuk menyampaikan pesan saya, ya orang yang kuutus itu harus ketemu saya, menerima pesan dari saya, apa yang saya mau, itulah yang akan disampaikan. Nggak mungkin dong saya suruh orang lain untuk ngutus dia lagi. Aneh. Masa utusan ngutus utusan? Coba kita pikirkan. Yesus kalau adalah utusan, tidak mungkin dia utus utusan lagi. Dia sama-sama utusan kok. Nah, itulah sebabnya ketika Yohanes
sujud menyembah kepada malaikat di Pulau Patmos. Malaikat bilang apa? Jangan. Kita kan sama-sama pelayan. Kita kan sama-sama utusan. Ngapain lu sembah-sembah gua? Jangan dong. Nah, tapi Yesus waktu disembah, dia marah enggak? Kagak. Malah dia bertanya, loh mana yang 10 itu? Bukankah mereka juga semua sudah sembuh? Kenapa orang asing ini saja yang datang untuk bersyukur kepada Allah? Nah, coba. Itu kan tentang 10 orang kusta yang disembuhkan. Ya kan, datang sama Yesus terus disembuhkan, suruh pergi menunjukkan diri kepada imam-imam. Ya kan. Lalu orang Samaria ini dia datang dan sujud di hadapan kaki Yesus mengucap syukur. Nah, gitu loh. Kalau utusan sama utusan mana bisa saling mengutus. Utusan itu harus ketemu dengan bosnya. Baru bosnya yang utus mereka, ya. Nah, dan di sini Tuhan meneguhkan bahwa dialah yang berbicara langsung dengan Musa. Ya, di sini loh. Bukan melalui pengantara seperti malaikat, tetapi Tuhan langsung. Mengapa tidak melalui malaikat? Pertanyaannya. Karena iblis bisa nyamar jadi malaikat juga dan menipu manusia. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus dalam suratnya yang kedua, yaitu 2 Korintus pasal 11 ayat 14 dan 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukankah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran? Kesudahan mereka akan setimpa dengan perbuatan mereka. No. Jadi iblis pun nyamar jadi malaikat. Kalau hanya malaikat, iblis gampang. Itu loh. Gampang. Ngaku-ngaku sebagai Tuhan, iblis, pekerjaan iblis. Itu. Nyamar-nyamar kayak gitu, itu pekerjaannya iblis. Coba lihat, iblis pertama nyamarnya jadi apa? Ular. Habis itu nyamar jadi apa? Malaikat. Nyamar jadi banyak hal bisa. Tujuannya satu, menipu manusia. Ngaku terima firman, taunya bukan firman dari Allah, firman diputar balikan. Gitu? Firman diputar balikan sama dia. Nah, saudara bisa menilai sendiri. Ya. Jadi apalagi pelayan-pelayannya ngaku membawa firman, ngaku membawa wahyu, ngaku membawa kebenaran, ternyata palsu, kebenaran palsu. Kebenaran apa yang kamu bawa? Kata Deddy Miswar, kebenaran apa yang kau dustakan? Kata. Nah, oleh karena itulah Tuhan melalui Rasul Yohanes mengingatkan kita untuk menguji segala roh supaya kita dapat mengetahui itu dari Tuhan atau iblis. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, ya sudah ada di dalam dunia. Jadi antikristus adalah iblis yang menolak bahwa Allah itu datang jadi manusia. Nah, teman-teman bisa menilai sendiri roh siapa itu, kan begitu ya. Nah,
Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang menyediakan dirinya untuk diuji. Termasuk firman-Nya dia ingin supaya diuji. Jadi dirinya pun diuji, firman-Nya pun diuji. Hebat kan? Tuhan mana yang suruh dia diuji? Nah, jangankan diuji, baru diomongi saja pedang melayang. Ya. Oleh karena itu, sebagai umat pilihan dan umat kepunyaan Allah, ya hendaklah kita jadi cerdas. Dan gunakan akal sehat untuk menguji setiap firman yang kita dengar. Perlu ya jadi umat yang kritis, bukan hanya terima tanpa menguji. Saya baru tadi malam di debat ya di AKI ya, apologet Kristen dan Islam. Jadi ada kawan sama Kristen, dia komplain bahwa jangan pakai Allah katanya karena Allah itu Allah nama Allah orang Islam ya, jadi jangan pakai katanya. Cuma saya bilang, saya tidak di grup, saya capri aja. Saya bilang itu tidak benar. Saya bilang, itu tidak benar. Yesus itu pada abad pertama orang Kristen Arab menggunakan kata Allah sebagai gelar bagi Yesus Kristus. Itu orang Kristen Arab ya. Jadi tidak benar dan orang Arab tahu bahwa itu adalah gelar bukan nama. Ya. Lalu dia katakan masalah saya juga pernah minta kepada Yesus. Saya bilang itu saya bertemu dengan Yesus berkali-kali dan bahkan saya minta supaya jangan dia selubungi mukanya dengan sinar kemuliaannya, tetapi langsung biar saya lihat dan itu dikabulkan. Ya, berkali-kali saya ketemu Yesus. Tetapi saya tidak jadikan itu sebagai doktrin. Itu pengalaman pribadi saya dengan Yesus Kristus. Tidak semua orang bisa alami gitu. Ya. Dan saya kembali kepada apa yang diceritakan oleh Yesus. Kenapa Yesus tidak komplain? Jangan kamu pakai nama Allah ya dalam Alkitab. Enggak. Kenapa Yesus waktu dia bercerita tentang Lazarus dan orang kaya yang saat Lazarus masuk surga sedangkan orang kaya masuk neraka, kenapa Tuhan tidak izinkan dia datang ke dunia, bangkit lagi? Tapi Tuhan bilang apa? Melalui Abraham. Bilang apa? Ada pada mereka kitab-kitab Musa. Kalau mereka tidak percaya dengan kitab itu, mereka juga tidak akan percaya dari salah seorang yang bangkit dari antara orang mati. Atau datang dari surga atau neraka sekalipun. Mereka tidak akan percaya. Artinya apa? Alkitab yang sudah dikanonkan yang kita punya itu sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan kebenaran. Tidak perlu butuh Yesus nampak, datang, ketemu, ngomong lagi. Tidak penting. Tidak perlu. Karena itu tidak menolong. Ya, kalau orang menolak, tetap menolak. Tapi kalau orang menerima, pasti menerima. Gitu. Jadi ini penting sekali. Ya. Nah, kiranya kita menjadi umat Tuhan yang menerima firman Tuhan yang sungguh-sungguh teruji akan kebenarannya. Ya. Sehingga kita tidak mudah disesatkan. Apalagi harus meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Waduh, itu mengerikan. Ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak waktu saya cari ikan. Ketika dia datang, saya bantu dia untuk pancang tanda untuk mengontrol air. Ya, kami ngobrol-ngobrol. Jadi saya bilang, "Bapak dari mana?" "Wah, Bapak orang tua saya campuran Melayu dengan Batak." "Wah, kalau gitu Muslim ya?" "Iya." Nah, lalu saya cerita, dia tanya saya dari mana. Saya bilang saya dari Ambon. Ya. Nah, tapi istri saya orang Melayu. Nah, lalu saya ceritakan
Tapi kami baik-baik aja, hubungan bagus ya. Saya juga katanya, istri saya itu orang Batak katanya dan pernah sekolah teologi, ya, evangelis, terus jadi mualaf. Saya ketawa-ketawa aja, saya bilang, "Wah, dalam hati saya penasaran juga nih, nanti saya kunjungin istrinya itu dengan istri saya." Kebetulan ada di wilayah pelayan kami kan, dekat dengan, salah satu majelis, majelis pembina gitu, penasehat, majelis penasehat. Saya nanti kami datang untuk, ngobrol-ngobrol dengan dia, gitu ya. Kenapa? Karena tidak mengerti, sehingga mudah ditipu, ya. Tidak tahu ajaran orang, tidak tahu juga ajarannya sendiri, akhirnya mudah tinggalkan Yesus Kristus, karena memang belum punya Tuhan, belum punya Roh Kudus di dalam hidupnya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan rema yang saya dapatkan dan saya bagikan kepada kita ini, kiranya menolong kita untuk menerima setiap firman yang sudah ada di dalam Alkitab ini, tetapi juga kita terus mendalami, ya, menguji kebenarannya terus-menerus, ya, tanpa meragukannya. Ya, kalau ada terima hal-hal dari luar, wah itu perlu kita uji. Walaupun ada yang mengatakan turun naik surga berkali-kali, ketemu Yesus berkali-kali, makan minum dengan Yesus di rumahnya atau berjalan pergi rekreasi. Nah, boleh-boleh percaya saja, tapi harus diuji. Karena kalau itu tidak sesuai dengan firman Allah, tolak. Nah, itu yang bisa saya bagikan dengan kita, saudara-saudaraku. Kiranya memberkati kita. Dan bagi teman-teman yang ingin untuk berbagi rema, silakan dari ayat yang sudah kita baca bersama. Silakan, brother. Ya, terima kasih hambanya Pendeta Brahmanaha. Pagi ini kita disuguhkan ya satu ayat. Ini yang akan kita renungkan, atau Bapak Ibu mau menyampaikan rema yang diterima, silakan saja. Kita saling berbagi saja, saling sharing ya remanya. Nah tadi Pak Pendeta udah mengulasnya juga ini bagi kita. Tinggal lagi bagaimana kita menyampaikan rema yang dapat kita petik dari perenungan kita dan juga pendengaran kita akan rema dan ulasan oleh hambanya tadi, Pendeta Brahmana. Sebelum ke Bapak Ibu, saya ada juga remanya. Ini memang kedua loh hukum Allah ini diterima langsung dari Tuhan, dari Yod He Vav He atau Hasem ya, di mana kedua loh batu itu bertuliskan 10 perintah hukum Taurat ya, 10 perintah yang kita ketahui itu dari Keluaran 20 ya, sudah ada tuh 10 perintah itu. Di manakah kedua loh batu itu? Yang sepengetahuan sih setelah orang Israel dijajah atau dibawa ke pembuangan Babel, kita tidak mengetahui lagi di mana ini kedua loh batu itu. Mungkin di mana. Mungkin itu menjadi sesuatu yang penting juga bagi siapa yang mau mencari kebenarannya. Tapi yang satu yang paling penting, catatannya, sejarahnya memang di kitab ini juga meneguhkan bahwa Musa lah yang menerima kedua loh batu itu, yang langsung diberikan oleh Tuhan. Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, lokasinya tepat benar di Gunung Sinai. Jadi bukan di tempat-tempat yang lain. Nah, kalau ada kitab-kitab yang lain mengatakan di tempatnya di sini, wah, sudah meragukan juga itu. Itu tidak sesuai dengan kebenaran yang tertulis di sini. Nah, yang paling penting adalah ini membuat kita tenang bahwa memang benar bahwa Musa lah yang menerima kedua loh batu itu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Dari situ kita tahu bahwa hukum-hukum ini semuanya berasal dari satu Tuhan, yaitu Hasem, Adonai, bukan dari Tuhan yang lain yang tidak dikenal, tapi yang sungguh dikenal,
yang sungguh berbicara langsung kepada Musa. Nah, ini yang meneguhkan saya, khususnya di pagi hari ini, makin meneguhkan. Oh, ini benar. Ke-10 hukum Taurat itu langsung diterima oleh Nabi Musa. Itu di renungan saya dan rema yang saya dapatkan. Jadi tidak perlu ragu. Dari mana asalnya? Dari sana, sini. Nah, atau bagaimana membuat ragu, ini firman ini benar nggak nih dari Tuhan? Tapi disinilah satu ayat ini sungguh mau meneguhkan. Itu rema dari saya. Mungkin ada dari Bapak, Ibu, dan Saudari, ada yang juga mendapatkan remanya, silakan. Ini pembacaan kita kan dari satu ayatnya saja nih, Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18. Saya tadi coba lihat-lihat juga Pak Pendeta. Ini yang gambarnya yang bagaimana gambarnya? Kedua loh batu itu. Kalau kedua loh batu ditulis oleh Allah bangsa Israel ini, Hasem, Adonai, berarti Coba tampilin. iya. Coba saya tampilin ya, Bu. Itu bahasa kuno banget ya. Ya, Iya. yang nggak Iya, pakai iya. cingkuk, nggak pakai tanda koma, tanda baca tuh nggak ada. Kayak gini nih, replikanya ya, Bu. Pak. Iya, Nah, Wow. iya. itu beda dengan bahasa Hebrew Ibrani. atau Ibrani modern. Ini lebih kuno lagi bahasanya, gitu ya Pak Pendeta. Iya, Iyalah pasti. iya, nggak pakai titik koma, nggak pakai. Tapi orang Yahudi tahu, orang Yahudi kuno tahu. Iya. Nah, sama dengan kalau orang Cina gitu kan, kalau mereka nulis itu kita lihat aja pusing kan, tapi mereka tahu. Nah, mereka tahu gitu, karena itu bahasa mereka gitu kan. Jadi begini, eh, dua loh batu ini kan, ini yang kedua ya. Jadi Tuhan pertama Musa kesal, dia giling yang pertama, loh batu pertama, kemudian dikasih minum sama orang Israel, saking kesalnya gitu kan, padahal orang paling lembut hati tapi bisa kesal sampai kasih minum orang dengan apa ya, gilingan halus batu kayak dibuat puyer gitu kan, dikasih minum gitu. Nah, tapi itulah Tuhan, dia menggantikan yang kedua persis. Jadi siapa yang bisa mengubah? Coba, berani? Tuhan ganti. Tuhan akan berurusan, Tuhan akan tampar tanganmu sampai patah stroke atau mulutmu, ya kan? Itu yang kedua. Yang berikut kita melihat bahwa Musa ini adalah seorang ahli dalam pemahatan. Bayangkan dia bisa pahat batu dengan batu, dengan batu loh ya, sampai jadi 2 keping untuk Tuhan nanti menulis di atasnya gitu ya. Jadi yang memahat batu pertama itu Tuhan, tetapi batu kedua Musa yang pahat. Ya kan? Hebat enggak itu? Nah, mungkin Tuhan pikir begini, lu kan yang hancurin. Jadi lulah yang pahatlah, gue kasih pekerjaan untuk lu, ya kan? Nah, jadi Musa yang pahat sampai setipis itu baru dia kasih, lalu Tuhan tulis. Bayangkan kalau 2 loh batu itu enggak tipis. Musa pikul 2 batu, bawa turun gunung itu kayak apa? Bisa dia terguling-guling dengan batu-batu itu, ya. Di sana itu Gunung Sinai itu bebatuan loh, gunung berbatu, ya. Nah, jadi bayangkan gitu. Jadi hebat Musa ini, hebat. Dia seorang pengrajin juga gitu ya. Nah, luar biasa. Nah, jadi itu 2 hal itu ya. Firman Tuhan itu tidak bisa diubah atau diganti oleh siapapun karena Tuhan yang akan menjaga miliknya gitu. Beda dengan yang lain ya, yang lain itu bisa, ada orang bisa ubah firman-Nya tapi kalau Tuhan kita nggak bisa. Malah siapa yang berani itu berhadapan dengan Tuhan gitu. Jangan macam-macam. Oke lah, mungkin yang lain silahkan. Aku mau nanya nih Om Bram.
Kalau Iya. menurut saya Musa memang sangat marah ya kepada Oh, orang Israel yang seperti itu. Tapi kalau menurut ya. saya Musa ini ceroboh sekali loh. Itu Hmm, dari Tuhan loh. Dua batu itu dari hmm. Tuhan kok. Dia berani-beraninya dia lempar begitu loh. Heeh. Untung Iya, dia nggak dimatiin tuh sama Tuhan. iya. Gimana? Nah, di situ kita belajar ya. Kita belajar. Jadi Musa ini begitu marahnya, itu sebenarnya adalah ekspresi kemarahan Tuhan. Gitu loh. Nah, jadi kalau ada hamba Tuhan yang marah jemaat, jangan bilang hamba Tuhan itu jahat. Hamba Tuhan kok marah-marah. Loh, saya sering bilang sama jemaat, mendingan saya marah dengan Anda ketimbang Tuhan yang marah, itu fatal. Nah, jadi Tuhan juga tahu itu, daripada Tuhan yang marah bertindak, udah lu aja Musa yang marah sama mereka, nggak apa-apa. Nanti gua ganti itu batu itu apa 2 loh batu itu nggak apa-apa. Tapi mendingan lu yang marah nggak mewakili gua daripada gua langsung nanti seperti Korah, tanah terbelah masuk ke dalam mati, atau ku kirim lagi itu ular kedung biar habisin kamu, kan begitu. Tuhan itu apa apa yang nggak bisa dipakai untuk memusnahkan satu kelompok manusia? Gampang kan? Nah, tapi di situ Tuhan mewakilkan dirinya dengan Musa. Jadi biarlah Musa lah yang kasih. Coba Tuhan buat mulutnya orang Israel itu terbuka, kemudian masukkan batu-batu dari gunung, dilontarkan dari gunung datang masuk ke perut mereka. Kan lebih berbahaya. Nah, Musa masih bermurah hati, giling halus-halus dulu. Coba dipukul pecah-pecah, kemudian dikasih makan satu-satu. Ah, itu kan lebih berbahaya. Gitu kan? Nah, jadi kita melihat di situ Tuhan kita itu bijaksana sekali. Walaupun dia sudah sakit hati, tapi dia masih toleransi untuk menghukum mereka dengan cara yang lain melalui Musa. Gitu. Jadi kalau kita misalnya ya, kita dimarahin atau ditegur oleh pendeta kita, jangan kita bilang, pendeta kok marah-marah sama saya. Nah, ini nggak boleh. Gitu. Memang ada firman Tuhan mengatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ya bertengkar enggak boleh, tapi marah boleh. Tuhan suruh marah kok. Ya kan? Di dalam kitab Mazmur, Tuhan katakan, silakan kau marah. Tapi jangan buat dosa. Jadi marah itu diperintahkan Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan dengan jangan berbuat dosa. Makanya kalau marahin anak, jangan bilang, dasar anak sapi, anak anjing, babi lu. Enggak boleh. Itu dosa. Marah boleh, tapi jangan sampai keluarkan kata-kata gitu. Marahin istriku, bilang dasar kamu istri nggak tahu diri, ya kan? Ya nggak boleh. Dia tahu diri, maka dia mau nikah dengan Anda kan? Itu loh. Atau sebaliknya, dasar laki-laki hidung belang, hidungnya nggak pernah belang. Kenapa dibilang belang-belang? Gitu, ya kan? Nah, nanti kalau dia buat belang benaran sehingga nggak kenal, gimana? Kan gitu. Nah, itu jadi marah boleh kata Tuhan, karena kemarahan itu adalah ekspresi dari Tuhan juga. Tuhan kan marah. Kalau orang berbuat salah, dosa, ya marah dia, ya kan? Tapi dia enggak buat dosa, kan begitu, ya kan? Nah, gitu. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita, Bunga ya. Keren kan? Iya, Nah, itulah yang membuat iya, saya tuh bangga gitu. iya, luar biasa. Bahwa Hmm. firman Tuhan itu, 2 loh batu itu Hmm. ditulis oleh jari Tuhan sendiri, jari-jari Tuhan Ya, sendiri, dan ya. disaksikan, ada saksi. Ada Jadi saksi. nggak perlu diragukan Tuhan yang di Alkitab. Beda dengan Tuhan tetangga yang ngaku-ngaku Tuhan, tapi banyak sekali. Sebetulnya untuk mengujinya mudah sekali. Ya. Apa yang ada tertulis di kitab itu harus sama dengan apa yang ada di kitab sebelumnya. Tapi Sebelumnya, iya. tidak, diubah, Hmm. diputer-puter. Jadi lucu ya Bu ya, lucu ya begini. Saya ini, ya kan, Ibu Maya punya uang, uang asli, baru tahu ciptakan uang. Terus tiba-tiba saya belakangan datang bawa uang juga, lalu saya menuduh,
uang Bumaya itu palsu, ya kan? Saya menuduh uang Bumaya itu yang palsu. Loh gimana toh? Loh Bumaya punya uang duluan daripada saya baru kenal uang. Kok bisa saya menuduh Bumaya punya palsu bagaimana? Ya kan? Nah, sama Alkitab itu, Taurat, Mazmur, kitab-kitab para nabi, kitab Injil, surat-surat daripada rasul-rasul atau perjanjian baru. Itu kan sudah ada duluan. Tiba-tiba ada satu muncul terus mengaku punya kitab yang diturunkan oleh Tuhan yang sama. Lalu menuding yang duluan yang palsu. Loh, aneh. Itu namanya falase logika gitu loh. Logik falase, ya kan? Otak yang error gitu. Ya kan? Iya. Nah, jadi itulah kalau kita tidak, kita punya itu tidak bisa diubah-ubah oleh siapapun. Kalau ngarang bisa, tapi kalau mengubah nggak bisa. Tuhan akan berurusan. Itu. Luar biasa Tuhan kita itu. Iya. Menarik sih pembicaraannya. Mungkin ditutup aja dulu Kodek, nanti Ya, kita bisa tutup. ngobrol lagi. Iya. Oke, iya udah jam 5:05. Baiklah, terima kasih hambanya Pendeta Brahmana juga bagi kita yang sharing rema. Ya, di pagi hari ini ya edisi hari Rabu ya, 8 September 2020. Kita akan bernyanyi, nanti akan berdoa, boleh minta kesediaan siapa ya di antara kita yang mau berdoa. Mungkin Bu Nela nih. Bu Nela mau berdoa, bawakan doa respon firman Tuhan. Juga ini Bu Nela berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, penginjil, pemberita kabar baik yang selalu setiap saat, malahan setiap saat ya, memberitakan. Kita berdoa ya Bu Nela untuk bangsa negara kita. Dan mungkin ada doa-doa yang perlu diungkap lagi, ya silakan. Setelah doa dari Bu Nela, kita akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Brahmana. Saya mau nyanyi lagu ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya, silakan Bu Nela untuk membawa kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami beroleh kasih dan penyertaan-Mu. Engkau yang membimbing kami, membawa kami dalam kesejahteraan, dalam keselamatan, dalam kebaikan, dan kasih karunia-Mu tidak pergi dari kami, tapi Engkau selalu yang memberikan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu Kau tunjukkan kepada orang-orang, terlebih kepada orang-orang yang memberitakan nama-Mu kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa ya Bapa untuk para hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil dan pemberita kabar baik yang mereka tidak
lelah dalam mengabarkan nama-Mu, memberitakan kasih karunia-Mu kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka juga mengenal Engkau dan mereka mendapatkan berita Injil yang dapat mereka bawa di dalam kehidupan mereka, bahwa hidup mereka juga berdasarkan firman-Mu. Terima kasih juga ya Bapa untuk pagi hari ini, renungan firman Tuhan yang segar yang kami dengarkan lewat hamba-Mu Pendeta Brahmana. Engkau urapi dia senantiasa, bahwa dia dalam kebahagiaan hubungan di dalam kasih-Mu, supaya dalam kegerakannya, dalam hatinya, dalam pemberitaannya, mengandung kebenaran yang daripada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para penginjil-penginjil yang dimanapun saat ini sudah mempersiapkan segala-galanya untuk mengabarkan berita Injil kepada yang lain. Biarkan mereka Tuhan mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang rindu akan mendengarkan kabar baik dari-Mu. Biarlah mereka diberikan waktu yang banyak untuk lebih mendengarkan kabar baik yang akan diberitakan oleh hamba-hamba dimanapun berada. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau menyertai semua rakyat Indonesia. Lebih-lebih Tuhan untuk pemimpin negara kami dan para jajaran menteri yang bekerja untuk membangun Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan di mana mereka bekerja supaya rakyat Indonesia damai sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Esok hari juga kami akan melanjutkan perenungan dan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu. Berikan kami kesehatan, kebaikan, dan Tuhan tidak lupa kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami yang dimanapun mereka mendapatkan siaran ini. Kami yakin dan percaya Tuhan di mana firman-Mu diberitakan, mereka juga mendapatkan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu. Silakan Pak Pendeta untuk menyampaikan berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan pertolongan dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang disembah oleh umat Israel, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, bimbingan penghiburan daripada Roh Kudus, turun dan melingkupi kita sekalian, menuntun langkah kita sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kita, sampai selama-lamanya. Terima semua itu di dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Om Bram. Benar ya suaranya. Aku Iya, pakai Bu. Aku pikir kedengaran, udah doa, ya udah nggak apa-apa. Sebentar ya. Stop Kok bisa nggak kedengeran? Kenapa itu tadi?